Ya Rabbi bil-Mustafa al-Maqasidana waghfir lana al-maqadaya wasi'al karamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wajid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa usrafi ubbadik as'adil rabbi wal azam wal imami tayyibata wal haram wa tarjumani bil lisanil kitab wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abi qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidhu sarafan ya Rabb sidhu sarafan ya Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anta bil fakhril ali wal qadril jalil sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى الوالدين وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى والمرحوم وإلى عرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين قال
اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih mengkaji masalah i'tikaf. Khususnya kita bicara i'tikaf bagi orang yang bernazar i'tikaf dan dia niatkan berturut-turut. Jadi ini i'tikaf hukum menjadi wajib karena dinazarkan, wajib dia i'tikaf dan wajib berturut-turut. Ada beberapa larangan bagi orang yang i'tikaf seperti itu, tetapi ada pengecualian, artinya dibolehkan dia lakukan. Sekarang bacaan kita adalah wa adzanin ala manaratin lil masjid qaribatin minhu. Kalau ada orang lagi i'tikaf, i'tikafnya wajib dan dia niatkan berturut-turut beberapa kali, dia dibolehkan, namanya pengecualian, melakukan adzan di menara masjid yang dekat dengan masjid. Berarti dia keluar dari masjid. Padahal kalau orang yang i'tikaf wajib dan berturut-turut niatnya nggak boleh dia keluar dari masjid. Nah ini dikecualikan kalau dia ingin melakukan adzan di sebuah menara masjid, di mana menara itu dekat dengan masjid. Ini dengan catatan bahwa menara dan masjid itu satu lokasi, bahwa masjid dan menara itu lain lokasi. Kalau seandainya menara masjid sama masjidnya memang satu lokasi, biar dia keluar bukan untuk azan, biar dia naik menara bukan untuk azan, nggak jadi masalah. Karena antara masjid sama menara itu satu lokasi. Nah ini yang kita bicara sekarang, masjid di sini, menaranya di luar, ya begitu, bukan di satu lokasi dengan masjid. Maka orang yang i'tikaf kayak tadi tuh yang wajib dan dia niatnya berturut-turut, boleh dia keluar dari masjid pergi ke menara masjid karena mau azan di sana. Karena zaman dulu orang azan di masjid, jadi apa, di menara, supaya suaranya terjangkau jauh. Ya. Nah kalau sekarang azannya di sini, tetapi ada loudspeaker di atas, gitu. Jadi nggak perlu naik ke menara. Ya, kita ingat itu. Jadi ini kita bicara menaranya itu bukan satu lokasi dengan masjid. Maka si orang yang i'tikaf boleh keluar dari masjid menuju menara karena mau azan. Ini dengan catatan itu menara dan masjid qaribatin minhu, dekat dengan masjid. Ingat ya, kalau satu lokasi biar bukan buat azan, dia mau naik ke atas, mungkin di atas enak adem gitu, anginnya kenceng, ya itu dibolehkan. In kana al-mu'adzinu ratiban, itu dengan catatan juga kalau si muazzinnya itu memang dia adalah muazzin yang rutin, memang dia selalu azan, ya, memang rutin dia selalu azan, gitu. Artinya kalau memang dia lagi i'tikaf, kemudian datang waktu azan, ya waktu sholat, padahal dia nggak rutin azan di situ. Nah dia keluar dari masjid menuju menara, maka itu gak dibolehkan. Karena dia tidak rutin di situ. Ini syaratnya dia lagi i'tikaf, dia azan keluar masjid menuju menara dan dia memang rutin ya azan di situ. Li'il fihi
li'ilfihi su'uduha lil adani, karena sudah terbiasa naik ke menara untuk azan. Katakanlah memang seorang muazzin masjid itu dia i'tikaf, dia niatkan, dia nazarkan, saya mau i'tikaf 3 hari betul-betul. Nah, pas waktu azan maghrib dia keluar dari masjid menuju menara. Orang udah berkenal apa dia azan, posisian untuk azannya. Ya, berarti udah maghrib nih, udah waktu nih, itu suara dia. Nah, gitu. Dikatakan li'ilfihi su'uduha lil adani, karena terbiasanya dia naik ke atas menara untuk melaksanakan azan. Wa ilfin nasi saudahu, dan juga ya manusia sudah terbiasa dengan suara dia. Wah, ini suara si anu nih, udah azan, berarti sudah waktu. Nah, gitu. Ya. Sudah hafal banget dengan suaranya. Nah, kita juga di sini. Saya hafal tuh. Siapa yang azan biasa lagi tempat tidur, Najwa azan, Mara azan, Said Ibrahim kadang-kadang, ya, Pak Subur, kenal semua, Marki kenal. Nah, justru kalau kenal siapa itu ya? Gitu. Kalau memang baru tuh, nggak kenal. Tapi kalau udah keseharian, ya, kemudian sih itu lagi tuh, siapa namanya? Anaknya Indra, ya, sasadu dijorok banget. Kenal pokoknya deh, suara siapa kenal. Nah, jadi arti orang udah kenal dia, li'il fihi, lantaran sudah terbiasa. Bi khilafi khuruji ghairi ratibil adani, beda, artinya gak termasuk tuh. Keluarnya bukan karena dia sudah rutin untuk azan, dia gak rutin. Jadi dia entah dari orang mana, kemudian dia apa? Dia i'tikaf di masjid, sebuah masjid. Dia pas waktu azan antara masjid sama menara nggak satu lokasi, dia keluar. Padahal dia i'tikafnya wajib dan dia berturut-turut. Dia nggak boleh keluar. Kenapa? Karena dia nggak terbiasa, dia nggak rotiban, dia nggak terbiasa azan di situ. Dia tadi orang mana? Ya, kalau tadi kita sebut itu orang-orangnya azan tadi terbiasa, ya, nah gitu. Beda tuh kalau memang keluarnya untuk azan sementara dia tidak rutin azan di situ. Wa khurujir ratibi li ghairil adani, ya, atau keluarnya si muazzinnya memang sudah rutin, tetapi bukan untuk azan, ya. Jadi katakanlah umpamanya dia memang, katakanlah si Ari biasa azan di sini, katakanlah di sebuah masjid, menaranya di luar sono, gitu Pak, di rumah Pak Lurah, ya. Nah kemudian itu kan di luar itu, dia buat satu lokasi dengan masjid. Kemudian Ari lagi i'tikaf wajib dan dia berturut-turut, dia keluar ke sono azan, bukan mau azan. Dia keluar ke sono, oh ngapain, nyari apa, menara naik ke atas. Nah itu gak boleh. Jadi dikatakan wa khurujir ratib li ghairil adan, itu kecuali juga, ya gak boleh. Gak boleh keluar muazzin yang sudah rutin tapi bukan untuk azan. Tapi ingat itu ya, kalau antar masjid sama menara di satu lokasi, biar bukan untuk azan jadi masalah. Ini kita bicara menara sama masjid luar, lain lokasinya, begitu. Aulil adani lakin ala manaratin laisat lil masjidi, atau keluar untuk azan akan tetapi di menara yang bukan milik masjid. Katakan di masjid belum punya menara, kemudian di sono ada semacam kayak apa tuh yang sekarang ada Telkom itu yang towernya tangganya enak naik. Oh di masjid situ kan tower lagi lebih tinggi daripada itu kan bukan di menara masjid, itu gak boleh walaupun dia sebagai muazzin rutin, karena itu menara bukan menara masjid, ya, bukan menara masjid. Jadi katakan di situ untuk azan akan tetapi di menara yang bukan lil masjid, bukan untuk masjid. Aulahu lakin ba'idatun anhu,
atau milik masjid, tetapi jauh banget, ya jauh banget antara masjid ke menara jauh. Pada zaman dulu mungkin kebun masih lebar-lebar, masjidnya di mana, menaranya di mana, ya biar dia kesana untuk azan tapi sudah jauh banget itu. Nah itu juga nggak boleh. Ini kita ingat ini yang begini-begini adalah iktikaf yang dinazarkan dan diniatkan berturut-turut. Kemudian yang termasuk boleh orang yang lagi iktikaf wajib dan niat berturut-turut, wa hadatsin akbar min haidin wa nifasin wa janabatin. Boleh keluar dari masjid karena orang yang iktikaf itu mempunyai hadas besar. Ya, perempuan yang iktikaf atas izin suaminya, pas lagi iktikaf menstruasi, kan hadas besar tuh, ya boleh dikeluarkan, ya dia keluar. Jadi katakan jadi gak batal tuh, berturut-turutnya gak batal, ya begitu. Artinya apa yang sudah dilakukan, katakanlah dia niat 3 hari, dan 10 hari itu lancar aja. Nah hari yang kedua, dia mens, kan gak boleh orang mens berada di masjid. Dia pulang ke rumah, berarti itu hari itu dia gak apa? Dia gak iktikaf. Katakanlah 3 hari, ya. Nah itu 3 hari itu juga gak iktikaf betul. Nanti kalau sudah suci, dia balik-balik ke masjid. Ini yang hari pertama tidak batal. Hari pertama tidak batal. Saya tinggal lanjutin 2 hari lagi. Nah gitu, karena dia ada 3 hari. Min haidin, ya hadas besar itu berupa haid, atau nifasin, atau nifas, wa janabatin, atau karena janabah. Litahrimil muksi bi syai'in minha fil masjid. Kenapa? Karena haramnya berada sesuatu daripada yang disebutkan tadi, haid, nifas, dan janabah berada di masjid. Karena mereka itu haram untuk tetap di masjid, maka dia keluar karena punya hadas besar. Oleh karena itu, fala yaqta'ul khuruju lahu at-tatabu'a. Maka tidak terputus dengan keluarnya dia tatabu'nya. Tidak terputus berturut-turutnya dengan keluarnya itu. Kenapa? Karena keluarnya punya hadas besar. Kalaupun dia berada di masjid dilarang, nggak boleh. Tatabu'nya itu niat berturut-turutnya nggak putus, artinya hari yang sudah dia kerjakan nggak batal. Ya, tinggal lanjutin lagi nanti. Illa ayyakuna fi muddatin takhlu anhuma ghaliban. Kecuali kalau haid dan nifas itu biasanya pada masa itu dia kosong. Biasanya kosong. Kan yang saya katakan bahwa perempuan haid itu kadang-kadang tak ada tepat waktunya. Biasanya di awal bulan terus, ini udah lewat beberapa hari baru mens, gitu. Nah dia pikir, wah saya kan biasanya main di awal bulan. Ini saya mau iktikaf di masjid tanggal 7 dan saya biasa men 4 hari. Tanggal 7 berarti kan saya sudah men. Nah dia gak men tuh. Nah tanggal 7 dia ke masjid. Itu kan biasanya gak men tuh tanggal 7 itu. Pas dia lagi iktikaf di masjid, dia menstruasi. Nah ini yang semacam ini, karena menstruasinya bukan pada waktu yang biasanya, maka itu membatalkan tatabu'nya. Ya, berbeda kan keluar. Maka hari yang kemarin sudah kerja 1 hari itu dianggap kosong. Nanti karena dia sudah dinazarkan, kalau sudah suci itu mandi, dia datang lagi masjid, mulai dari awal lagi iktikafnya itu. Itu dikatakan illa ayyakuna fi muddatin takhlu anhuma ghaliban. Kemudian wa igma'in wa maradin yashukku ma'ahumal iqamah. Yashukku ma'ahumal iqamah. Dan orang yang ayan dan orang yang sakit, yang sulit
ayat dan sakit itu menetap fil masjid, di masjid. Jadi dia umpamanya lagi itikaf di masjid, itikafnya itikaf wajib dan dia niat berturut-turut itikafnya 3 hari. Baru dapat 2 hari dia ayat, dia sakit. Ya kan mau pulang atau dibawa pulang lagi ayat, dibawa pulang. Atau sakitnya keras dia pulang dan nah itu boleh dia. Kenapa? Karena itu tadi yang kecuali ini ilmain ya syukur mau malikomah, dia sukar kalau dia tetap berada di masjid. Siapa yang ngurusin dia? Dia lagi nggak sadar. Siapa yang ngurusin dia untuk minum obat segala macamnya? Wajununin kadarika, begitu juga gila sama. Ya, pas dia lagi dapat 2 hari itikaf dia gila. Rupanya memang ada penyakitnya tuh. Apa lagi kalau lagi itikaf? Mari-mari ke angkot ini angkot ngaco aja kerja ya. Udah mau pulang dong, anterin pulang sono. Ya, itu dia tidak batal berturut-turutnya. Kama fuhima bil aula, sebagaimana bisa dipahami dengan lebih utama lagi kalau gila. Ayat aja itu boleh dia pulang, apalagi gila. Gila kan lebih berat daripada ayat. Bikhilafin ma idza lam yashqa dzalika, beda kalau memang tidak sulit. Ya hal semacam itu gitu. Umpamanya katakanlah di masjid itu ada emperan khusus, di situ ada dokternya, ya ada perawatnya, ya itu biasanya dokter apa masjid yang sudah besar begitu. Nah udah pasti lagi ayat pokoknya tempat itu masih di luar masjid, ya atau dia sakit bawa di situ kasih obat, ya tidur dia di situ tempat khusus. Itu namanya beda tuh. Wa dzikrul qaidi al-madhkuri fil igma'i min ziyadati, kata pengarang. Penyebutan al-qaid, penyebutan qaid, apa maksudnya? Ya syukku, ayat dan sakit yang sukar, itu namanya qaid. Qaid itu diikat, ya artinya kalau nggak sukar gimana gitu maksudnya. Penyebutan qaid itu ya syukku, yang tersebut itu fil igma'i, di dalam pada orang yang ayat, min ziyadati, itu merupakan tambahan dari aku. Ini kata pengarang. Wa iddatin, ya jadi ada beberapa di masjid ini ya pengecualian yang boleh dia keluar dari masjid karena ada hal-hal yang memang mengharuskan untuk keluar. Bisa di berapa kalau 13? Ya judul deh, aja dikit banget ya, apa deh. Insyaallah kalau kita wa iddatin, iddah, iddah apa itu? Iddah artinya masa menunggu bagi wanita yang ditalak. Baik berjamaah, kita baca kitab yang kedua, tinggal beberapa menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bicara masalah apa kemarin itu, masalah takabur ya, masalah membanggakan diri dan sekarang wa min a'zamil muhlikati ar-riya'u, dan diantara perbuatan yang sangat besar celakanya adalah riya, beramal tidak semata-mata karena Allah, tapi untuk mendapatkan pujian manusia. Waqad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar. Sungguh Rasulullah SAW menamakan riya ini dengan syirik kecil. Jadi riya itu dia dinamakan oleh Rasulullah syirik kecil.
Artinya syirik yaitu menduakan. Jadi dia dalam beribadah bukan hanya untuk Allah, tapi juga untuk mendapatkan pujian manusia. Berarti menduakan sama syirik. Tapi ini kecil. Juga Rasulullah menamakan wasyirkil khafiyyi, bahwa dia itu dinamakan juga dengan syirik yang tersembunyi. Apa makna riya? Wa makna riya'i talabul manzilati wa ta'zimi indan nasi bi'amalil akhirati. Arti riya yaitu mencari kedudukan, mencari kehormatan pada manusia melalui amal akhirat. Dia beramal amal akhirat, dia ibadah, tetapi tidak semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, tetapi untuk mendapatkan kedudukan, supaya dipuji, supaya mendapatkan kehormatan dan lain sebagainya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalladzi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yahijju wa yujahidu wa yaqra'ul Qur'ana. Contohnya seperti orang sholat, orang berpuasa, orang bersedekah, orang melaksanakan ibadah haji, orang berjihad di jalan Allah. Ya, jihad itu ya perang. Nah sekarang berarti apa? Dia berjihad dengan tenaga dan hartanya. Ya, musola takwa lagi direnovasi atasnya, dan dia berjuang di situ termasuk. Dan dia membaca Al-Quran, itu semuanya liyu'azzimahun nasu lidzalika, agar manusia mengagungkan dia dengan perbuatan itu. Wah, si anu mah hebat, baca Qurannya enak banget didengar. Wah, si anu mah hebat, sholatnya sampai jidatnya pada hafalan. Ya. Oh, si anu mah hebat, puasanya sampai badannya kurus kering. Supaya dikata begitu tuh. Nah, jadi ibadat yang semacam itu dikatakan riya. Liyu'azzimahun nasu lidzalika, agar supaya manusia mengagungkan dia dengan perbuatan itu, wa yukrimuhu, dan juga agar supaya mereka si manusia itu memuliakan dia, karena dia termasuk orang yang rajin sholat, rajin puasa, berani sedekah, melaksanakan haji, umroh berkali-kali. Awiwatu min amwalihim, atau dengan harapan supaya mereka manusia memberikan dia dari harta mereka, supaya apa? Orang-orang pada ngasih duit ke dia. Kenapa? Karena dia orang rajin ini. Nah ini makanya kita ya udah kita pas niat billahi ta'ala. Fadzalika huwal qura'i, itulah yang dinamakan orang yang riya. Wa amaluhu mardudun, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang diharapkan pujian manusia, dia mendapatkan pujian, dia dapetin dari amalnya, yaitu pujian dari manusia, tapi pahala kosong. Wa sa'yuhu khaibun, dan usahanya itu sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Sawa'un fa'ala lahu an-nasu ma amalahu minhu aw lam yaf'aluhu lahu. Baik manusia memenuhi keinginan dia. Tadi kan dia beribadah supaya manusia pada puji dia. Dia beribadah supaya manusia pada kasihan ke dia, akhirnya kasih duit ke dia. Nah, baik orang penuhi keinginan dia, ma'amalahu, apa yang dia inginkannya, minhum dari mereka manusia, aw lam yaf'aluhu lahu, atau manusia tidak memenuhi keinginan dia. Nah, begitu ya. Nah, jadi baik apa yang dia inginkan berhasil ataupun tidak, tetap saja bahwa dia termasuk orang yang riya. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang mengharapkan, siapa-siapa yang menginginkan berjumpa dengan Tuhannya di akhirat nanti, ini adalah nikmat yang sangat besar. Masuk surga merupakan nikmat Allah.
kemudian bisa menatap wajah Allah, termasuk ya nikmat yang paling besar. Siapa-siapa yang ingin berjumpa kepada Tuhannya, maka falyamal amalan sholihah, beramal soleh lah. Ya, kerjakanlah amal soleh. Satu, ya kartisnya. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia riya dalam beribadat kepada Tuhannya, ya kepada seorang pun. Jadi janganlah dia riya kepada seorang pun di dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi yusyrik di sini artinya apa? Riya. Karena riya itu termasuk asyirkul asghar. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Man kana yuridu harsal akhirah, siapa-siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, nazid lahu fi harsihi, kami tambahkan baginya di dalam keuntungannya. Ya. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan sebaliknya siapa-siapa yang menginginkan keuntungan dunia saja, nu'tihi minha, kami berikan keuntungan dunia karena yang itu yang diinginkan, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, ya tidak ada baginya di akhirat suatu bagian pun. Jadi kalau kita beramal untuk akhirat, akhirnya akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kalau kita beramal untuk dunia, dunia dapat, akhirat kosong. Nah, jadi kalau kita beramal untuk akhirat, bagaikan kita menanam padi. Yang kita tanam padi, tapi rumput juga tumbuh. Tapi kalau kita beramal untuk dunia, bagaikan kita menanam rumput. Kita tanam rumput, di rumput doang yang tumbuh, padi agak. Begitu. Jadi petani pasti tahu deh kalau petani. Ya makanya kita berniat menanam padi. Padi tumbuh, rumput banyak. Jangan kita niat menanam apa? Menanam rumput, ya rumput doang, tadi ketumbuh. Jadi maksudnya kita tidak beramal mengharapkan ridho Allah. Dunia pasti ya bagian juga. Tapi kalau hanya dunia akan kosong. Jadi maksudnya apa? Jangan syirik, jangan diam. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka di dalam sholat mereka itu lalai. Satu, jadi artinya mulutnya mengomat kaki, tapi hatinya lagi sholat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya ngomong gitu, hatinya liburan gua, bahas hari ini kehujanan, ya kontrakan gua kapan orang mau bayar, ya begini hari udah tanggal berapa ini. Jadi mulut kemana, hati kemana, tersabut. Alladzina hum yura'una, di samping itu mereka adalah berbuat riya. Dia sholat tapi untuk mendapatkan pujian mertua. Kalau mertuanya mau mantu gua rajin banget kan sholatnya, udah deh gua kasih lagi kontrakan satu. Itu mengharapkan harta dari manusia. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk menolong, untuk membantu ya al-ma'un, ya barang yang dengan barang yang berguna. Sekarang nih kawan-kawan kita di mana Cianjur lagi membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal, kemudian pakaian. Nah makanya nih kalau Pak Mutasi dan kawan-kawan di RT kita, di RW kita lagi mengumpulkan dana, ayo apakah uang atau pakaian yang layak pakai, ya supaya kita nih ada disebutkan dan termasuk wayang naunal mau, itu termasuk orang yang enggan, yang nggak mau untuk memberikan apa yang berguna. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ada aghnal aghniyai adi syirki, aku kata Allah maha kaya
dari segala persekutuan. Allah gak butuh persekutuan. Allah gak butuh bantuan. Ya, karena Allahus Somad, justru Allah tempat kita bergantung. Allah gak butuh kepada bantuan manusia. Aku adalah yang maha kaya daripada segala persekutuan. Artinya apa? Gak butuh bantuan manusia. Faman amila li amalan, siapa-siapa yang beramal kepada aku satu amalan, asyraka fihi ghairi, lalu dia menyekutukan aku di dalam amalan itu. Artinya waktu dia beramal, selain untuk mendapatkan ridho aku, juga untuk mendapatkan ujian manusia. Fa'ana minhu bari'un, maka aku, kata Allah, dari orang itu. Apa ya kata Allah? Ya, melepaskan diri. Artinya apa? Allah menolak amal orang tadi. Allah gak mau ya disekutukan. Wa nasibi li syariki, dan bagian aku adalah bagi orang yang disekutukannya itu. Nah, jadi artinya apa? Yang seharusnya buat Allah, kemudian dia jadi udah buat manusia saja. Makanya nanti orang yang semacam itu ketika mendapatkan pahala, kata Allah, minta dong pada orang yang dulu kamu minta ujian sama dia, jangan sama saya, kan kamu ria sama dia, minta sama dia. Sementara orang itu tidak bisa memberikan apa-apa di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Rasulullah bersabda, man shoma yura'i faqad asyraka. Siapa-siapa yang berpuasa dengan riya, maka sungguh orang itu menyekutukan amal itu, ya, selain aku, faqad asyraka. Wa man shalla yura'i faqad asyraka. Siapa yang sholat dengan riya, maka berarti orang itu menyekutukan amal itu selain aku, kata Allah. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka juga. Siapa yang bersedekah ya dengan riya, maka sungguh orang itu menyekutukan amal itu selain aku. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda, man talaba dunya bi amalil akhirah tamasallahu wajhahu. Siapa-siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, artinya ingin mendapatkan pujian tetapi amal akhirat, ibadat dia, tapi untuk mendapatkan pujian manusia, tamasallahu wajhahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencoreng mukanya. Ada itu. Wa mahaqa dzikrahu, dan Allah hapuskan zikirnya. Wa asbata ismahu finnar, dan Allah mencatat namanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Sampai itu ya. Insyaallah dibulatkan wa alaihi salatu wassalam. Para jamaah, alhamdulillah ada beberapa orang yang menginfakkan untuk sholat Jumat sampai lokasi. Ini saya catat, nanti akan dilaporkan ya di terus dimatik. Jadi ini ada beberapa dari Ibu Kasinem, istrinya Pak Sunjai, sebesar 1 juta rupiah, jazakillah khairan katsira. Kemudian dari Ibu Alia sebesar 300.000 rupiah, jazakillah khairan katsira. Kemudian pahalanya untuk yang diniatkan oleh si pemberi infak ya, dari Ibu Haja Nurlela sebesar 500.000 rupiah, jazakillah ahsan jaza, ya pahalanya untuk almarhum Iwage bin Tarmadi bin Kaib, Sanusi bin Ka'ad, Bupariha bin Luaspun, dan Dasma bin Fulan. Kemudian ini dari Ibu Wagiyem ya sebesar 200.000 rupiah, jazakillah khairan katsira, yang pahalanya untuk diniatkan. Kemudian dari ibu-ibu Iqra At-Taqwa, beliau nih para jamaah ibu-ibu pada kumpulin, alhamdulillah 1.870.000 rupiah. Jazakallah ahsan jaza. Ya. Kemudian dari hamba Allah
yang diniatkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia sebesar Rp500.000. Jazakumullah khairan. Kemudian dari Bapak Wahyu Hidayat yang pahalanya diniatkan oleh Pak Wahyu sebesar Rp1.000.000. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian dari Bapak Sumanto sebesar Rp300. Jazakumullah khairan katsiran. Yang pahalanya untuk Joyo Kardi bin Parto, Ede Kurdina binti Haji Abdullah, Hati binti Rono Setiko. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian dari Bapak Sudirman Ustazah Kursida sebesar Rp1.000.000 yang pahalanya untuk almarhum Ayah Haji Rumah, Haji Aminah binti Akhir, Haji Murni bin Haji Mili, dan Ibu Haji Ani bin Koyot bin Mana. Jazakumullah khairan katsiran. Oleh karena itu yang lain ditunggu sekali-sekali ke atas. Jadi udah dibongkar semuanya, udah dipasangin besi udah ringan, tinggal pasang ini. Terus nanti saya suruh lihat itu lampu yang di situ tuh yang di tangga juga udah ambrol gitu, udah kayak menjatuh, itu kan diperiksa lagi. Dan ini dipasangin juga saya perintahkan untuk diperbaiki gitu, jangan boblak-boblak juga bisa dipasang, tapi bongkar lagi sedikit. Dan yang kira-kira kira-kira harus diganti aja udah gitu. Selagi kita kerja ya, kan kalau udah kita berhenti tukangnya susah, tukang di mana-mana ya. Bukan Bapak, saya udah biasa pakai tukangnya Pak Purnomo, jadi udah bukan yang lain nggak bisa, saya bisa, tapi udah percaya udah gitu ya. Jadi itu udah kebiasaan gitu ya. Jadi kira-kira yang perlu diganti aja deh. Dan juga rencananya lampu yang di atas itu nggak bunyi lagi nih. Lampunya yang nempel gitu aja tuh, yang kayak rumah saya tuh ya. Lebih gampang, lebih mudah. Oh dia udah pakai pasang nampak bawah dorong enggak, dia tempel tok gitu aja kan. Saya minta yang tengah-tengahnya kamu besar dikit, supaya poin terang, yang kanan kiri kecilan dikit, ya ganti semuanya tuh kayak begituan. Ya masa musola punya umat Islam agak sanggup untuk membiayai ya, punya saya kan bukan punya saya, ya. Baik, kita baca Fatihah, pahalanya untuk semua orang yang menerjemahkan katanya. Dan juga baca Fatihah pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah SWT tempatkan tempat sebaik-baiknya. Dan lagi pada sakit, mudah-mudahan disehatkan badannya. Kemudian nanti kita sedang belajar berjaga kepada Allah SWT dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Satu lagi pula tadi Ibu Halimah, istrinya Pak Haji Asmawi, Rp100.000. Jazakallahu khairan katsiran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انزل جمعنا هذا جمعا مرحوما تبركنا من بعد تبركا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا بيقونا شقيا ولا مهجورا ولا محروما. يا رب يا سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم.